Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Romi Hernadi di channel Ini Gambar Gue. Kita intro dulu ya. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe kalau kalian suka. Jangan lupa klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan video berikutnya. Selamat datang di Gambar Gue. Makasih yang udah ngeklik video ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan bisa terus berkarya. Jadi hari ini udah berapa lama ya gua nggak bikin video gambar-gambar atau tutorial di YouTube. Jadi hari ini gua pengen mulai lagi, tapi konsepnya mungkin lebih ke live drawing gitu ya. Jadi emang nggak banyak diedit, tapi lebih banyak aktivitas gua sehari-hari ngerjain komik di rumah. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana sih proses sehari-hari gue bikin komik atau ilustrasi dalam sebuah proyek ya, jadi kalian bisa ambil yang baik-baiknya aja, ambil manfaatnya aja, kalian bisa cari. Jadi hari ini gue mau bikin ngerjain ya, bukan bikin tapi ngerjain kerjaan. Seperti biasa itu webtoon, jadi kalian bisa lihat prosesnya seperti apa. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, hal pertama yang harus gue lakukan yaitu adalah membaca naskah. Ini adalah naskah yang dibuat oleh Sisi Fafa, istri gue. Dia penulis di webtoon Ngopi Yuk. Jadi gue selalu baca dulu, terus gue sampai selesai ya. Gue baca sampai selesai, nggak banyak. Satu episodenya paling segini. Nah, lihat nggak banyak kan? Jadi di sini gue baca dulu sampai selesai dan gue mulai bikin ilustrasinya di Clip Studio Paint. Ini dia Clip Studio Paint. Gue sebenarnya beda webtoonis, beda juga cara pembuatan komiknya ya teman-teman. Jadi kalau gue di sini gue udah punya template. Ini bukan template gimana sih, cuman kotak-kotak doang. Ini adalah kotak-kotak atau panel yang gua bikin pas di proyek-proyek sebelumnya di webtoon Ngopi Yuk yang sebelumnya, episode sebelumnya lah. Jadi gua open, di sini udah ada kotak-kotak, jadi gua tinggal gambar di kotak-kotak ini aja. Ini dia nih, di layer paling atas. Jadi kalian bisa lihat. Nah, ini dia. Nah, untuk memulai, yang pertama nih kita baca dulu ya. Kita balik lagi ke naskah tadi. Gua bacain. Embun main sama Sil. Kata si Embun, tante cantik banget. Embun juga cantik, kata Sil. Nah, dari dua kata ini, dua percakapan ini kita bakal bikin ilustrasinya. Harusnya ya kita harus bikin storyboard dulu, tapi gua udah mempersingkat waktu, jadinya gua tanpa membuat storyboard. Nah, si layer yang panel ini gua ubah jadi multiply biar dia transparan. Lalu kita tambahin lagi layer satunya lagi yang baru, new layer. Klik sebelah sini. Nah, ini dia new layer. Nah, di sini kita bakal bikin sketsanya. Opacity-nya biasanya gue kurangin ya. Oke, kita zoom biar enak gambarnya. Jadi gue bakal bikin si Embun lagi memperhatikan Sil. Gue pakai warna hitam aja biar lebih kelihatan. Nah, ini kalau opacity-nya dikurangin itu biar ini ya, biar ibaratnya sketsa pensil doang sih ini. Gue bikin sketsa dulu. Sketsa sih untuk sketsa kasar-kasar juga nggak masalah. Jadi nggak harus rapi ya. Yang penting kalian paham mana garis-garis yang benar-benar bakal kalian pakai. Nah, jadi gua bikin di sini Embun lagi memperhatikan Tante Barbie atau Sisil. Silnya posisinya di sini.
Nah jadi kalau ada garis yang salah pun gue jarang ngapus sih kalau untuk sketsa ya. Nah seperti ini. Lalu ditambahin lagi layer di atasnya yang baru. Sekarang gue tanpa mengurangin opacity-nya ya teman-teman. Jadi di layer yang baru itu gue bikin si garisnya lebih solid lah, lebih rapi juga. Nah ini kita opacity-nya dikurangin aja yang sketsanya. Lalu di bagian ini kita bakal bikin dia lebih solid. Nah ini adalah proses inking teman-teman. Macem-macem sih kalau proses pembuatan komik itu, biasanya dimulai dari naskah, lalu ilustratornya bakal baca, lalu bikin storyboard. Storyboard tuh gambar kasar, menentukan kita bakal bikin berapa panel ya dalam sebuah gambar. Tapi kalau di sini gua langsung aja lah biar menghemat waktu. Gue langsung bikin sketsa, langsung gambar, ya dihitung-hitung lah. Kira-kira bakal 10 sampai 10 enggak 10. Tapi kurang lebih 20 sampai 30 panel lah yang bakal gue bikin. Kadang belasan juga. Tergantung panjang pendek ceritanya ya teman-teman. Halo Ngopyu itu termasuk dalam komik pendek. Jadi dia lebih ke dia agak komik strip, tapi nggak se-strip kayak komik-komik 4 panel ya teman-teman, kayak di Instagram yang 10 panel. Agak lebih panjang dikit, tapi dia termasuk komik pendek kalau di webtoon. Berbeda sama komik-komik yang kebanyakan di webtoon, yaitu adalah komik yang bersambung, terus dia panjang setiap episodenya. Makanya kalau di Ngopyu itu harganya itu untuk koin ya. Untuk kalian yang mau baca pakai koin dia lebih murah. Karena emang termasuk dalam komik pendek teman-teman, nggak bersambung. Kalau bikin komik itu kira-kira gue bakal ngabisin waktu dari subuh ya. Ini gue mulainya pas abis subuh, pagi-pagi banget. Gue mulai ngerekam ini nih, kondisinya lagi subuh. Selesai subuh langsung bikin, dan selesainya paling kira-kira jam 9 atau jam 10 teman-teman. Untuk satu episode ya. Nah konsepsi video YouTube ini gue bakal bikin senatural mungkin, gak banyak editing. Jadi gue banyak ngoceh aja kayak gini teman-teman. Sorry gue batuk. Mudah-mudahan kalian ini ya gak bosen ya dengerin gue ngomong. Mudah-mudahan ada ya hal-hal atau obrolan gue yang bermanfaat buat kalian, yang bisa diambil. Kalau jelek-jeleknya jangan diambil. Nanti bisa jadi dosa jariah juga buat gua karena gua udah ngajarin yang nggak baik. Tapi kalau yang baik-baik atau yang bermanfaat silahkan diambil. Mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi gua. Nanti kapan-kapan gue pengen live streaming juga. Tapi gimana ya, gue belum pernah ngulik-ngulik sih gimana caranya live streaming. Biar enak gitu, kalau kalian nanya ada sesuatu hal yang kalian tanya bisa langsung gue jawab di situ. Bisa nggak sih kalau di YouTube?
Nah, ini proses bikin sampai ke tahap inking ya teman-teman. Lalu kita masuk ke proses coloring teman-teman. Gua biasanya udah ada palette colornya, ini buat ngopi sama Gwen. Jadi di sini gua udah bikin warna-warna yang biasa gua pakai. Jadi tinggal pakai paint bucket aja nih, yang bentuk ember ini. Tinggal siram-siram aja. Lalu kalian bisa klik di layer yang bagian warna. Jadi terpisah ya, layer warna sama layer inking dan lain-lain. Control klik. Nah, dia bakal ngeseleksi sendiri teman-teman. Jadi nggak keluar-keluar nih. Jadi kalian garis, tetap di area yang diseleksi. Nah, kayak gini. Gue sebenarnya pengen juga bikin aset-aset background kayak gitu yang dari 3D. Pengen belajar juga cara bikinnya, biar memudahkan kita kalau mau buat ilustrasi atau webtoon ya. Jadi udah punya aset tempat ya, apalagi Ngopi Yuk tuh kan tempatnya tuh di situ-situ aja, di kedai kopi Ngopi Yuk doang. Jadi kalau misalnya ada bangunan 3D-nya itu kayaknya lebih oke deh. Jadi gue tinggal nge-capture aja bagian-bagian atau tempat-tempat yang mau gue pakai backgroundnya. Nah itu ada tekniknya teman-teman. Gue juga belum tahu sih gimana ininya, gimana proses bikinnya, terus gimana ngaplikasiinnya ke komik. Sebenarnya di Clip Studio Paint ini ada asetnya, udah ada, tapi dia aset yang udah apa ya, standar lah. Ada perkotaan kayak gitu, ada kelas, cuma masih kurang serak aja. Karena ini udah ibaratnya udah aset sejuta umat lah ya, jadi banyak yang pakai. Di luar sana sebenarnya banyak yang jual juga bukan gratis sih, yang gratis juga ada sih kayaknya. Cuman yang gua tahu ada yang jual juga. Terus dia tapi dia punya macam-macam jenis lah. Ada perkantoran, ada sekolahan. Nah, kalau misalnya kalian pengen bucket terus bocor, melebar keluar ya, berarti ada hal yang bocor. Nah kalau kalian pakai teknik ini, kalian tidak boleh bocor. Nah ini kan ada bocor nih garisnya. Nah kita tambal dulu. Oh ya, biar si pen bucket ini bisa ke semua layer, jadi berfungsi, garisnya ini berfungsi, kalian klik yang refer order layer ya. Jadi berpengaruh kepada layer yang lain. Jadi kalau kalian siram warna, jadi layer lain juga kena berpengaruh gitu. Nah, kan padahal dia beda layer. Kalau kalian nggak klik ini bakal bocor terus sih, karena dia nggak sinkron dengan layer lain. Sebenarnya kalau nggak kayak gini ya, kalau gua bener-bener dikonsepin si YouTube-nya, bener-bener setiap YouTube, setiap videonya tuh beda-beda dan berkonsep, itu mungkin gue bakal kehabisan banyak waktu, jadi jarang upload. Mungkin mudah-mudahan ya dengan konsep yang seperti ini, yang emang sehari-hari, yang gua kerjain sehari-hari, dan kalian bisa lihat prosesnya, mungkin lebih bakal sering gue upload videonya teman-teman. Mudah-mudahan kalian gak bosan juga.
aku usahain biar setiap setiap videonya ada hal-hal yang bisa kalian dapat, ilmu ataupun apapun, atau percakapan atau obrolan kita yang bisa kalian dapat lah. Nih banyak yang bocor nih, gua tambal dulu. Nah sebenarnya kalau aset-aset tuh gua bikinnya udah versi ini ya, 2 dimensi ya teman-teman. Ini udah ada nih asetnya. Tapi kalau yang pengennya sih versi 3D teman-teman, jadi bisa sudut pandangnya dirubah-rubah. Kalau yang 2D kan nggak bisa. Gue mulai bersemangat lagi buat YouTube karena kemarin tuh ketemu sama orang yang emang YouTube juga, dia emang rajin nge-YouTube lah. Akhirnya gua ngobrol-ngobrol dan menarik juga sih. Jadi dia gimana proses dia berkembang sampai sejauh itu diceritain, dan gue tertarik. Oh iya ya, bisa berkembang YouTube tuh, bisa gini-gini. Akhirnya gua coba. Ya udah, dia saranin sih kalau emang kehabisan konten atau apa, kita bisa ngelakuin apa yang biasa hari-hari kita lakukan. Ya mudah-mudahan ini bakal kalian suka dan bermanfaat ya. Mungkin tipe videonya tuh bukan, kalian harus merhatiin gambarnya, karena gua jarang juga sih harus sambil ngeliatin videonya. Jadi gue jarang, kayak podcast kan emang kita tuh sambil bisa nonton atau dengerin YouTube sambil kerja. Kalau di video ini sih enggak sih kayaknya. Jadi kalian harus sambil liatin gambar biar kalian paham sih prosesnya. Karena penjelasan dari kata-kata gue masih terbilang kurang ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini, oh ya, kalau kalian mau bikin tarik garis lurus, kalian bisa pakai tombol shift nih. Jadi nih ada shift, tek. Nah, jadi garis lurus. Gue pakai brush yang jenisnya G-Pen ya teman-teman. Ukurannya sih ya 7 poin, kayak gitu. Kalau tebal tipis ini karena gue udah pakai ini ya, Cintiq atau produk-produk pen tablet lainnya. Jadi kalian bisa setting aja di situ langsung. Oke, gua bakal warnain backgroundnya dulu. Nah kalau kayak gini kan kita jadi nggak ngabisin waktu juga ya. Gue sambil kerja, kalian bisa ambil juga manfaatnya. Jadi bisa tahu prosesnya kayak gimana. Ini bener-bener gue kerja aja, kalian liatin. Oh ya, gue ambil palette color dari background ini. Kalian bisa klik control ya kalau misalnya pas kalian bukan control, alt. Ini alt, jadi dia bakal pick color. Ambil colornya. Nah itu, gue ambil warna-warna batu batanya karena gue lupa, gue belum cantumin di sini. Apa udah ya, lupa. Tapi gitulah pokoknya. Kalian bisa ambil warna biar nggak capek-capek nyari manual ya. Jadi kalian langsung aja pick color. Nah kadang gue dulu sebelum
ngulik-ngulik warna. Jadi gue biasanya ngambil pick color yang udah di ilustrator favorit ya, biasanya yang favorit sih. Gue ambil pick colornya, gue pelajarin, oh ini warna-warnanya bagus nih. Jadi gue ambil pick colornya sih, gue untuk awal-awal gue pelajarin. Nah kesini-sini akhirnya gue bikin pick color sendiri gitu, udah dimodifikasi lagi dari warna-warna ilustrator favorit. Nah ini efek efek kaca ya. Di sini gue turunin opacity-nya biar warna putihnya tuh nggak putih-putih banget, dia agak transparan gitu. Udah berapa menit sih ini? Oh lumayan juga. Udah lanjut aja dulu lah. Panjang-panjang juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti gua potong deh di tengah. Nanti kalian lihat proses layoutnya. Tapi gua bikin satu panel lagi. Oke, gue lanjut lagi. Ini kayaknya bakal di copy paste aja. Yang masih cantik tante, masa sih? Nah, kita bakal buat yang ini aja. Iya, aku mau main sama tante Barbie terus. Sil tersenyum tapi nahan lapar, kerucuk bunyi perutnya. Oke, kita ambil sudut pandang yang beda ya. Oh enggak, kita pakai ini aja. Kita copy si backgroundnya, edit, copy, terus kita kembali lagi ke sini, edit paste, Ctrl T buat ngatur sambil tahan shift ya, biar ngatur ukurannya. Free transform, kita kecilin, kayaknya cukup. Enter. Kalau mau mindah-mindahin pakai move layer teman-teman. Nah kayaknya gini cukup. Terus kita hilangin dulu, kita seleksi pakai auto select. Nah ini udah ke seleksi, bagian kotak ini kita nyalain lagi, terus edit, copy, edit, paste. Jadi ada yang khusus di sini doang. Nah ini opacity, karena kita mau gambar orangnya dulu, opacity-nya kita kurangin dulu. Oke, kita lagi gambar lagi embun sama seal-nya. Nah ini dengan posisi yang berbeda ya teman-teman. Kerucuk.
Apa sih tadi Simbunnya ngomong? Ya, aku mau main sama tante biar bisa. Oh, dia ngomongnya semangat, jadi gue bikin Simbunnya semangat sambil kayak rentangin tangan gitu. Nah, kita biar detailnya enak, kita zoom. Oke, kita hilangin dulu ya biar enak ya. Lalu kita beralih lagi ke layer yang khusus untuk inking. Oke, kita mulai lagi buat inkingnya. Ntar. Oh ya, opacity-nya belum dinaikin. Nah, jadi kalau versi ini dia lebih ini ya, sudut pandangnya bener-bener dari samping. Jadi kalau bikin komik itu, walaupun ya mereka cuman ngobrol aja, usahakan kalian punya sudut pandang yang beda-beda. Mungkin percakapannya panjang, nggak mungkin kan dia ngobrolnya tuh fokusnya dari depan mulu. Kalau ngobrol, kameranya tuh kita ubah-ubah, ambil posisi-posisi yang apa ya, yang variatif lah. Jadi si pembaca tuh ngeliat tuh, oh posisinya berubah-berubah, jadi nggak bosan gitu gambarnya. Apalagi kalau Ngopio ini komik yang banyak ngomong ya, jadi emang itu kita harus pandai-pandai bikin panel yang bisa sudut pandangnya berubah-ubah. Oke, terus kita inking dulu si embunnya. Oh iya, gua ngopi dulu. Keburu dingin ini sih kayaknya. Ya. Sorry ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang nggak gua jawab di kolom komentar, tapi gua usahain jawab. Gua nggak jawab itu kemungkinan besar tuh karena gua nggak buka atau ada pertanyaan-pertanyaan yang emang sebenarnya udah pernah gua jawab. Tapi sih biasanya gua jawab lagi sih. Cuman biasanya karena gua entah lagi ngapain, jadi nggak buka YouTube, jadinya udah tenggelam karena udah lama juga. Akhirnya ya udah, tapi gue usahain kalau gue bisa jawab, gue jawab. Jadi harap maklum kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang emang nggak semuanya bisa gue jawab. Mungkin nanti gue bakal bikin sesi YouTube ngebahas pertanyaan-pertanyaan menarik dari kalian seputar ilustrasi dan komik. Nah ini udah jadi, kita mulai warnain lagi. Sebenarnya enak sih kalau sambil ngobrol ya. Ada pertanyaan, gue gambar, gue sambil ngobrol. Jadi gue juga nggak merasa terbebani atau gimana ya.
Jadi sambil sambil kerja sambil jawab pertanyaan, wah kayaknya seru. Jadi enak gitu, nggak ngantuk gambarnya. Ini udah mulai ngantuk nih. Jadi bisa sambil mikir juga gambarnya nih. Emang harus live streaming kali ya biar enak. Tapi gue coba dulu deh konsep kayak gini. Mudah-mudahan bisa. Jadi kita bisa langsung komunikasi. Gue bisa gambar-gambar sekalian jawab pertanyaan kalian. Ini nggak ada yang nanya tapi gue ngobrol aja ya biar nggak ini juga nggak kalian liatin gambar mulu tapi kalian juga bisa dengerin gue ngomong. Kalau gue itu di sini gue mau cerita-cerita aja. Kalau gue di sini di Pontianak dan gue ngerjain webtoon itu berdua bareng istri. Istri gue yang bikin cerita, gue yang ilustrasi. Tapi terkadang gue juga bantuin bikin cerita ketika perlu cerita-cerita yang sudut pandangnya lebih ke cowok, apalagi lebih ke kopi. Gue hobi ngopi, sedangkan bisa dibilang istri gue bukan peminum kopi sebenarnya, tapi dia sebagai penulis. Tapi ada hal-hal yang berhubungan dengan kopi atau yang cowok-cowok biasanya nanya gue. Akhirnya kita bikin naskah sama-sama. Kalau asisten komik dulu pernah ada, tapi sekarang udah enggak. Jadi di sini gue kerja sendiri aja untuk gambar. Pengen sih punya asisten, cuman apa ya? Ya karena mungkin belum dapat yang tepat aja. Jadinya sampai sekarang masih sendiri. Dulu sempat punya. Dulu tuh punya tuh pas lagi ngerjain komik cetak. Dulu gua sempat kerja di Mizan, di Curhat Anak Bangsa tepatnya. Di sana gua ngerjain komik-komik anak. Nah, di situ karena sebulan gua bisa ngerjain sampai 2 sampai 3 buku dalam sebulan ya. Jadi produksinya tuh banyak dulu. Rame lah. Jadi komik anak. Nah gue tuh bisa sebulan tuh bisa ngerjain sampai 2 sampai 3 buku. Nah kalau pas 3 buku sampai 4 buku kadang itu gue udah dibantuin sama asisten. Jadi lumayan rame. Dulu tuh pernah ada 3 asisten. Dia ada yang ngerjain bagian apanya. Kayak studio lagi lah. Ini juga studio sih sebenarnya. Cuman orang yang ada di sini cuman bisa dibilang berdua doang kalau yang emang kerja beneran ya. Pengen sih bikin studio lagi ataupun bikin kelas. Nah itu pengen banget. Mudah-mudahan dalam waktu dekat gue bisa bikin kelas lagi. Dulu gue sempet juga bikin kelas komik ya sama Sisi Fafa sama istri gue. Dulu tuh di perpustakaan Kalimantan Barat. Jadi itu kelasnya gratis ya. Ada juga kelas berbayar yang emang gue bikin di rumah. Kalau yang kelas gratis itu karena dibiayain oleh provinsi ini ya, oleh perpustakaan provinsi. Jadinya ya kita digaji. Kalau berbayar biasanya yang di rumah. Dulu sempat bikin di rumah. Dari anak umur berapa tahun ya, yang paling kecil itu 6 sampai 7 tahun lah. Ya kalau yang anak-anak itu lebih ke senang-senang sih, kita gambar happy-happy. Karena gambar itu ya kita harus happy sih menurut gua. Tapi ketika gambar itu udah menjadi kerjaan,
ibaratnya hobi kita udah jadi kerjaan. Nah, gue bakal cari hobi baru sih teman-teman. Emang sih hobi gue gambar, cuman pas udah keseringan gambar, mungkin jadi gue cari hobi lain selain gambar. Misalnya nih, main PS. Itu termasuk hobi gak sih? Atau enggak misalnya bikin YouTube. Bikin YouTube juga masih berhubungan dengan gambar. Ya itulah. Jadi ada hal-hal yang hobi tuh udah menghilang gitu. Padahal ini dulu hobi waktu bosan, bukan bosan ya, apa, capek kuliah atau capek belajar di sekolah. Nah, pulang-pulang dari sekolah gue gambar. Nah, sekarang hobi gue udah jadi pekerjaan. Nah, gue bingung hobi gue apa lagi. Ya cari hobi lain, main PS atau apapun. Oke, ini ada 2 panel. Ini udah berapa menit kita nih? Coba gue lihat dulu OBS. Kelihatan nggak sih berapa menitnya? Oh, udah hampir setengah jam ya. Oke, gue potong di sini aja dulu. Jadi gue bakal ngelanjutin lagi biar nggak kepanjangan videonya ya. Gue bakal ngelanjutin lagi di video selanjutnya. Jadi pas udah proses layout kali ya enaknya ya. Jadi kan ini udah proses sketsa, inking, coloring. Nanti proses layoutnya gue bakal rekam lagi biar kalian tahu. Dan itu bakal gue ulang-ulang, mungkin banyak video kali ya. Nanti bakal ngerjain proyek apa gue rekam biar kalian juga bisa ambil manfaatnya, bisa bermanfaat buat kalian. Oke, segitu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Nonton awal-awal juga nggak apa-apa. Misalnya kalian di skip boleh juga, terserah. Yang penting ditonton iklannya, menambahkan AdSense buat gua. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Itu bakal membantu gua. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.